Anak-anak sudah pernah mendengar istilah bencana alam belum? Apa sih bencana alam itu? Yuk kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya nih? Pasti masih semangat dong. Hari ini bersama Ibu Nabila, kita akan belajar tentang bencana alam, yaitu Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian bencana alam, macam-macam bencana alam, penyebab bencana alam, dan pencegahan serta penanggulangan bencana alam. Nah, anak-anak, tunggu apa lagi? Yuk kita cari tahu bersama. Sebelumnya, Ibu ada satu lagu tentang bencana alam. Mari kita lihat dan kalian juga bisa ikut bernyanyi bersama ya. Dia datang kapan saja, dimanapun kamu berada. Dia datang kapan saja, siapapun bisa terkena. Yang di gunung, yang di pantai, yang di lembah, yang di sungai, yang di gunung, yang di pantai, yang di lembah, yang di sungai. Dia datang kapan saja, dimanapun kamu berada. Dia datang kapan saja, siapapun bisa terkena. Yang di gunung, yang di pantai, yang di lembah, yang di sungai, yang di gunung, yang di pantai, yang di lembah, yang di sungai. Itulah bencana ada di sekitar kita. Kita bisa kurangi resiko, hey, hey, hey. Tapi kita bisa kurangi resikonya. Tenang, tenang, semua ada solusinya kok. Caranya gini nih. Jika dia datang, pastikan tetap tenang. Pelajari gejala, hindari bahayanya. Pelajari gejala, hindari bahayanya. Kuasai caranya sambil jangan lupa berdoa. Baik anak-anak, jadi benar ya, seperti pada lagu, bahwa bencana alam itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Lalu, apa sih bencana itu? Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang terjadi di alam yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Penyebabnya bisa karena faktor alam, non-alam, maupun manusia. Jenis-jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia antara lain ada banjir, gunung meletus, tsunami, dan gempa bumi. Hampir setiap tahun terjadi bencana alam di Indonesia. Ribuan bahkan jutaan jiwa melayang karena bencana. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak bencana ini? Tentu saja dengan kita mengenali bencana itu dan melakukan pencegahannya dari sekarang. Baik anak-anak, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang bencana banjir. Seperti yang anak-anak ketahui, banjir sering kita lihat terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Tapi banjir juga bisa terjadi karena faktor alam. Nah, apa itu banjir? Banjir merupakan peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air yang meningkat. Lalu, apa penyebab banjir dan bagaimana cara penanggulangan banjir? Kita lihat di video yuk!
Kenali dan cegah 8 penyebab banjir di Indonesia. Faktor alam, tingginya curah hujan, sementara daya tampung sungai tak seimbang. Kawasan struktur tanah lebih rendah dari permukaan air laut seperti di Jakarta Utara. Sedimentasi dan erosi di sungai menyebabkan daerah aliran sungai atau DAS menjadi kritis. Tutupan hutan di suatu wilayah sudah tidak seimbang dengan luas wilayah DAS. Faktor pembangunan kota, kurangnya ruang terbuka untuk kawasan resapan air dan waduk penampungan air. Perubahan tata guna lahan di daerah hulu membuat aliran sungai menjadi terhambat. Pemanfaatan tata ruang kota yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta kebiasaan buruk manusia dengan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke saluran air dan sungai. Nah, anak-anak, banjir itu biasanya banyak menelan korban jiwa dan juga harta. Oleh karena itu, kita diharuskan untuk mengetahui cara mencegah dan menanggulanginya. Nah, apa yang perlu kita lakukan saat banjir datang? Yang pertama yaitu mematikan aliran listrik atau menghubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Yang kedua, amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, mencari tempat yang aman dari banjir. Dan yang keempat, menghindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Baik anak-anak, lanjut ya, kita membahas bencana yang kedua, yaitu gunung meletus. Apa itu gunung meletus? Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Kemudian, ciri-ciri gunung yang akan meletus yaitu yang pertama, suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, dan terkadang disertai dengan gempa. Lalu, tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu, dan banyak hewan-hewan yang bermigrasi. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa contoh dari gunung meletus. Nah, anak-anak, apa yang harus dilakukan saat terjadi gunung meletus? Yang pertama yaitu masuk ke dalam rumah atau tempat yang aman. Yang kedua, hindari tempat terbuka. Yang ketiga, jauhi daerah sekitar sungai. Yang keempat, perhatikan instruksi darurat saat terjadi letusan. Yang kelima, gunakan masker atau kain basah. Dan yang keenam, memakai pakaian yang tertutup. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan bencana alam yang selanjutnya, yaitu ada gempa bumi. Gempa bumi merupakan guncangan atau getaran di permukaan bumi akibat pergeseran lapisan batuan di dasar permukaan bumi. Nah, apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi? Yang pertama, jika kita berada di dalam ruangan, carilah tempat yang aman dari runtuhan, seperti di bawah meja. Yang kedua, jika kita berada di luar ruangan, pilihlah tempat terbuka, menjauhlah dari pohon, tiang listrik, bangunan, dan apapun itu yang berpotensi untuk roboh. Yang ketiga, jika kita berada di pantai dan gempa tersebut berpotensi tsunami, segeralah menuju ke dataran tinggi. Yang keempat, jika kita menemui korban gempa bumi, ajaklah mengobrol dan bersenang-senang. Dan yang keempat, jika kita berada di dalam lift, pencetlah segera macam tombol atau lantai terdekat dari posisi Anda dan segera keluar ketika lift berhenti, lalu cari jalan keluar. Nah, anak-anak, setelah gempa bumi, bencana yang terakhir yang akan Ibu jelaskan yaitu ada tsunami. Apa itu tsunami? Untuk mengetahuinya, mari kita tonton video berikut ini. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut yang disebabkan oleh gempa bumi dengan pusat di bawah laut
diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air. Letusan gunung api bawah laut atau gunung api pulau, longsor di bawah laut, dan atau hantaman meteor di laut. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami adalah: pada umumnya di Indonesia didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu tiba tsunami di pantai. Di Indonesia, tsunami dapat terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah gempa bumi terjadi. Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat. Gempa bumi di bawah laut penyebab tsunami memiliki kekuatan gempa atau magnitudo lebih besar dari 6,8 skala Richter dengan kedalaman pusat gempa tidak lebih dari 70 km dan pola patahan adalah sesar naik turun. Upaya pengurangan resiko bencana tsunami dapat dilakukan dengan pembangunan sistem peringatan dini tsunami, pembangunan tempat evakuasi atau shelter di sekitar daerah pemukiman, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko, penanaman mangrove, serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam gaya air tsunami. Meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di pinggir pantai tentang tsunami dan cara-cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami. Segera melapor secepatnya pada pihak berwenang jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Segera naik ke tempat yang tinggi, pegunungan, atau gedung yang tinggi jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Beritahu orang-orang sekitar dan ajak serta ke tempat yang tinggi. Jika sedang di dalam perahu atau kapal di tengah laut dan mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai, arahkan perahu ke laut. Gelombang pertama biasanya disusul gelombang berikutnya. Pastikan gelombang telah benar-benar mereda sebelum turun ke daerah yang rendah. Lakukan pertolongan pertama pada para korban. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Nah, anak-anak, kita telah mempelajari berbagai bencana alam yang sering terjadi di Indonesia ya. Ada apa saja anak-anak? Iya betul, ada banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan juga tsunami. Nah, anak-anak, bencana alam itu terjadi di luar kendali kita ya. Dan kita semua tidak ada yang mau terkena bencana alam. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga alam, jangan membuang sampah sembarangan, jangan menebang pohon secara liar, dan selalu merawat alam. Selain itu, kita juga harus mengenali dan tahu cara mencegah dan menanggulangi berbagai bencana yang ada di Indonesia seperti yang telah tugas anak-anak Ibu yaitu sampaikan. mencari jenis-jenis bencana selain yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih anak-anak telah menyimak dengan baik. Semoga anak-anak dapat mengerti dan memahami apa yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.